Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam video pembelajaran penataan produk, bisnis daring dan pemasaran kelas 12. Bagaimana kabarnya? Ibu doakan semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa kalian membantu kedua orang tua untuk mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, karena itu adalah bagian dari pembelajaran yang nantinya pasti akan kalian gunakan dalam kehidupan kalian kelak. Hari ini kita akan membahas tentang materi visual merchandising. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Menjelaskan tentang visual merchandiser. 2. Menjelaskan manfaat visual merchandising. 3. Menjelaskan komponen visual merchandising. 4. Menjelaskan prinsip dasar dan implementasi dari visual merchandising. Yang kelima, mengidentifikasi tema visual merchandising. Pernahkah kalian masuk ke dalam supermarket atau mall di mana ketika kalian di dalam mall tersebut, kalian tertarik melihat display dari suatu barang sehingga kalian mendekati barang tersebut dan akhirnya kalian tertarik untuk membeli. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan dari visual merchandising. Nah, apa itu visual merchandising? Visual merchandising yaitu seni menata dan menampilkan produk dengan cara yang menarik sehingga pengunjung yang melihatnya akan tertarik untuk membeli. Sedangkan orang yang mewakili perusahaan dengan kemampuannya mampu mengatur tata letak dan memastikan suatu produk terletak di lokasi yang tepat disebut sebagai visual merchandiser. Artinya, orang yang menata visual merchandising tersebut disebut sebagai visual merchandiser. Syarat menjadi seorang visual merchandiser: 1. Memiliki kreativitas dan imajinasi yang kuat. 2. Koordinasi tangan dan mata yang baik. 3. Cita rasa warna yang baik. 4. Kemampuan mendesain dan memberi gambaran yang baik. 5. Mampu mengatasi tuntutan fisik pekerjaan. Dan yang keenam, memiliki selera atau cita rasa terhadap suatu produk. Manfaat visual merchandising bagi pengunjung: 1. Memudahkan mencari dan memilih produk yang diinginkan. 2. Memberikan informasi terkait dengan produk. 3. Memberikan informasi produk baru atau produk yang best seller. 4. Mempresentasikan produk dengan cara sederhana. 5. Mengedukasi pengunjung tentang cara penggunaan produk. 6. Menginformasikan tren fashion terbaru. Yang ketujuh, menarik perhatian pengunjung. Sedangkan manfaat visual merchandising bagi produsen: 1. Mengubah advertising menjadi penjualan. Yang kedua, meningkatkan dorongan konsumen untuk membeli. Yang ketiga, meningkatkan brand awareness. Sedangkan bagi peritel, manfaat visual merchandising: 1. Meningkatkan hasil penjualan. 2. Meningkatkan keuntungan yang diperoleh. Komponen dari visual merchandising. Visual merchandising merupakan salah satu media komunikasi dengan konsumen yang berhubungan dengan produk yang ditawarkan. Komponen dari visual merchandising: yang pertama, tampilan produk atau display merupakan titik fokus dari visual merchandising. Artinya, penampilan produk dibuat lebih menarik di area penataan produk secara keseluruhan, sehingga konsumen akan tertarik dengan cepat ketika melihat produk yang didisplay. Biasanya diletakkan di window display atau di center point of display.
2. Pilihan warna yang tepat. Warna merupakan unsur yang paling kuat yang akan membuat calon konsumen tertarik dan secara signifikan akan membuat mereka menjadi pelanggan. Artinya, mereka akan membeli tidak hanya sekali, tetapi menjadi pelanggan yang setia. Contoh dari gambar di samping, warna yang digunakan adalah warna yang terang, yaitu warna merah dan hitam, sehingga dari kejauhan warna itu sudah menarik konsumen untuk melihat produk yang di-display. 3. Pemilihan tema yang tepat. Tema yang baik akan membuat pembeli masuk dalam imajinasi yang diinginkan oleh visual merchandiser. Dari gambar di samping, kira-kira tema apa yang diusung oleh visual merchandiser? Ada yang tahu? Betul. Temanya adalah tentang Valentine. Dengan warna-warna yang soft, yaitu warna pink, dan proposal atau peralatannya dibikin semenarik mungkin yang berhubungan dengan tema yaitu Valentine, maka dengan sendirinya konsumen akan berimajinasi membayangkan hari Valentine yang romantis dengan pasangannya. Yang keempat, brand logo sebagai pelengkap. Misalnya Alfamart dengan lebah dan warna dari logonya yang didominasi oleh warna merah, biru, kuning pada logonya. 5. Props, objek yang membantu penjualan sebuah produk yang berupa bentuk, warna, dan karakterisasi. Props memberi kesan menguatkan suatu produk yang ditonjolkan. Penggunaan prop maksimum 2 atau 3. Dari gambar di samping, penggunaan props ada 1 manekin, 2 rak, yang ketiga gantungan baju. Ketiga hal tersebut digunakan untuk memajang atau mendisplay pakaian yang ada di dalam suatu toko. Yang keenam, kerapian dan kebersihan. Kerapian dan kebersihan merupakan bagian penting dari suatu toko, maka diperlukan adanya jadwal pembersihan yang efektif sehingga lingkungan toko terjaga kebersihannya. Yang ketujuh, pengaturan tampilan secara periodik. Pengaturan display harus dirubah agar menciptakan suasana segar dan menyesuaikan event pada bulan tersebut. Sehingga pada bulan-bulan tertentu, maka tampilan atau display akan diganti atau dirubah menyesuaikan event yang ada pada bulan tersebut. Elemen visual merchandising. Beragam elemen bisa digunakan oleh seorang visual merchandiser dalam menciptakan penataan produk yang menarik. Elemen utama yaitu warna, penerangan, tata ruang, informasi mengenai produk, suara, dan tata cahaya yang menciptakan suasana yang diinginkan. Sedangkan elemen pendukung yang diperlukan oleh seorang visual merchandiser yaitu 1. Pengetahuan yang luas tentang branding dan target market. 2. Kreativitas dan ide segar yang dia miliki. 3. Keseimbangan aspek visual dan strategi yang dimiliki toko atau supermarket. 4. Informasi promo yang ditetapkan oleh toko retail. 5. Visual impact, yaitu visual merchandising harus mampu menjadi pusat perhatian dengan memadukan produk utama, komposisi warna, tempat, dan pencahayaan yang akan mempengaruhi emosi dari pengunjung. 6. Kekuatan tim dan bahan produksi. Seorang visual merchandiser tidak mungkin akan bekerja sendirian karena membutuhkan satu tim yang kompak dan bahan produksi yang tidak sedikit.
7. Mampu memperhitungkan jadwal mundur, yaitu seorang visual merchandiser membutuhkan waktu yang cukup untuk menyelesaikan satu pekerjaan visual merchandiser. Artinya, dalam pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan secara terburu-buru karena memerlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang sehingga dapat menciptakan visual merchandising yang menarik. 8. Keindahan dan kenyamanan. Tampilan produk diharapkan dapat memanjakan dan membuat pengunjung tertarik pada pandangan pertama. 9. Pengelolaan display produk. Pengelolaan display produk didukung dengan tampilan yang menarik, menghasilkan komposisi yang spektakuler, sehingga menjadi daya tarik pengunjung untuk membeli. 10. Adanya tempat produksi atau workshop peralatan penataan produk. Tempat khusus untuk produksi penataan produk harus tersedia. Tempat ini berfungsi untuk memproduksi item-item display yang bagus, sehingga tim dari visual merchandiser dapat bekerja dengan leluasa dan sekaligus memudahkan penyimpanan peralatan dan bahan-bahan yang akan dipakai. Prinsip dasar visual merchandising. 1. Tetapkan tujuan penataan produk. 2. Identifikasi target pasar. 3. Pastikan visual merchandising mudah dilihat, dijangkau, dan tidak pernah kosong. 4. Padukan antara tren, creativity, dan sudut pandang konsumen. Jangan sampai membuat konsumen bingung. Implementasi visual merchandising. 1. Mengetahui jenis produk yang dijual. 2. Tampilan window harus menarik perhatian dan dapat mempengaruhi pelanggan dengan cepat. 3. Eksklusif atau best seller produk diletakkan di tempat yang menonjol. 4. Produk mahal diletakkan pada tempat yang terjamin keamanannya, biasanya adalah di dalam closed interior display. 5. Visual merchandiser harus mampu menempatkan diri pada sudut pandang konsumen, sehingga penataan produk yang dilakukan oleh seorang visual merchandiser mampu menarik konsumen untuk langsung membeli produk yang di-display. Tema visual merchandising. 1. Corporate campaign, yaitu nama yang menonjolkan nama perusahaan untuk meningkatkan reputasi perusahaan. Berikut cara yang dilakukan untuk membangun corporate brand. 1. Corporate reputation building. Artinya, perusahaan menonjolkan reputasi korporatnya dengan menampilkan inovasi teknologi, ekspansi bisnis, dan aplikasi quality assurance, yaitu jaminan kualitas. 2. Corporate brand endorser. Artinya, perusahaan mencantumkan nama perusahaan pada setiap kemasan produk yang dihasilkan atau di setiap akhir sebuah program televisi. Contohnya adalah mencantumkan tulisan dipersembahkan oleh brand XXX. 3. Corporate social responsibility. Artinya, perusahaan menampilkan aktivitas sosial yang dilakukan, seperti membantu masyarakat yang tertimpa bencana alam, ikut berkampanye tentang pelestarian lingkungan hidup, atau membantu program pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. 2. Campaign merchandising. Terdiri dari 1. Brand campaign merchandising, yaitu tema visual merchandising yang menonjolkan produk merek tertentu dengan tujuan meningkatkan citra merek tersebut dan citra produk yang dihasilkan. Contohnya dari gambar yang
bisa kalian lihat adalah produk celana jeans Levi's, di mana produk celana jeans Levi's lebih menonjolkan pada mereknya, sehingga merek Levi's terkenal sebagai merek celana jeans. 2. Produk campaign merchandising, yaitu menonjolkan produk tertentu yang ingin dipromosikan. Biasanya produk-produk ini adalah produk yang slow moving product, alias kurang laku dan mungkin malah tidak laku di pasaran. Contohnya dari gambar di sana adalah produk pecah belah, yaitu misalnya piring, mangkok, dan lain sebagainya. 3. Promotion campaign merchandising, yaitu program yang menonjolkan strategi promosi yang dilakukan oleh perusahaan. Contohnya adalah promosi berhadiah, buy one get one, pemberian voucher berhadiah, obral, serta diskon. Contoh di gambar adalah harga heran. Harga heran adalah singkatan harga hemat akhir pekan. Artinya pada akhir pekan maka barang tersebut harganya menjadi lebih murah. Yang keempat, sponsorship campaign merchandising, yaitu perusahaan memberikan sponsor untuk suatu program atau acara olahraga, lalu pada merchandise acara tersebut dicantumkan brand atau nama perusahaan. Contohnya adalah pada pertandingan sepak bola, maka di kaosnya produk Milo dicantumkan di atas nomor yang ada di kaos sepak bola tersebut. 5. Seasonal campaign merchandising, yaitu tema visual merchandising yang diterapkan pada musim-musim tertentu. Dari gambar yang dicontohkan adalah pada Hari Kemerdekaan RI. Contoh lain yaitu pada musim tahun ajaran baru sekolah atau pada hari raya keagamaan. Yang keenam, break record campaign merchandising. Tema ini menonjolkan prestasi yang pernah diraih perusahaan. Contohnya adalah penghargaan yang diperoleh perusahaan, misalnya rekor muri atau standar mutu internasional seperti ISO dan SNI. Dari gambar dicontohkan Nippon Paint berhasil meraih rekor muri untuk pengecatan pagar atau gapura merah putih pada saat HUT RI. 7. Ethnic campaign merchandising. Tema ini menonjolkan budaya yang dimiliki oleh suatu negara atau internasional. Contohnya yaitu desain merchandising bertema budaya Indonesia atau budaya lokal beragam suku, misalnya Jawa, Sunda, Bali. Dari gambar tersebut dicontohkan penataan display produk fashion dengan menggunakan corak dari suku atau motif suku tertentu. Yang kedelapan, religion campaign merchandising. Tema visual merchandising ini dengan menonjolkan nuansa agama untuk mendukung produk yang berhubungan dengan agama tertentu. Contohnya yaitu misalnya display untuk makanan dan minuman halal. Biasanya ini banyak digunakan pada negara-negara yang muslimnya minoritas, sehingga mereka membutuhkan suatu toko atau display di mana jelas di sana terpampang kehalalan dari makanan minuman yang dijual.